Pernah hidup kamu merasa berat, padahal kamu nggak tahu apa yang sebenarnya salah pada diri kamu. Kamu jadi mudah marah, susah percaya dengan seseorang, atau bahkan kamu merasa terus-menerus tidak pernah merasa cukup. Bisa jadi itu bukan cuman masalah emosimu, tapi itu adalah bentuk dari luka energimu. Jadi sebuah trauma yang tertanam di dalam medan energimu, di dalam tubuh kamu, dan kamu juga tidak sadar akan hal itu. Dan itulah yang menyebabkan kamu mudah marah, mudah lelah, tidak percaya dengan seseorang, dan bahkan merasa kurangan, padahal semuanya sudah cukup. Nah, video kali ini aku akan bahas tentang 5 jenis trauma energi. Yo guys, balik lagi bersama saya Erlang Prayuda di video kali ini. Untuk kamu yang suka tentang konten pengembangan diri, meditasi, dan energi healing, serta manifestasi bagaimana kamu bisa mencapai tujuan kamu lebih mudah, silakan bisa di-subscribe video ini. Untuk kamu yang sudah subscribe dan juga sudah berlangganan di video ini, di channel ini, saya ucapkan terima kasih sudah support saya dengan cara subscribe dan juga berlangganan. Yang pertama adalah trauma rejection, yaitu sebuah trauma akan penolakan. Biasanya ini terjadi pada saat kamu masih bayi atau bahkan saat dalam kandungan. Energinya ini tersimpan di dalam cakra dasarmu, membuatmu jadi merasa tidak aman, sulit percaya pada kehidupan, sulit untuk percaya akan adanya keajaiban, keberuntungan. Itu bahkan mungkin kamu tidak terlalu percaya akan hal itu. Yang kamu percayai adalah kerja keras dan semuanya harus dimulai dari bawah. Nah, salah satu tandanya adalah kamu sulit untuk merasakan rasa cukup, overworking, dan takut untuk ditinggalkan. Yang kedua adalah trauma shame atau trauma rasa malu dan ditolak jati dirimu. Apa maksudnya? Nah, trauma rasa malu ini tersimpan di dalam cakra seks kamu. Ini terjadi karena kamu merasa salah saat menjadi diri sendiri. Tandanya adalah kamu sulit menikmati hidup, merasa bersalah pada saat kamu bahagia, dan lebih suka untuk menahan ekspresi diri, serta pikiranmu terus-menerus negative thinking. Yang ketiga, trauma kontrol, yaitu sebuah trauma yang dimana kamu takut kehilangan kendali. Energinya itu tersimpan di cakra solar plexus atau cakra pusar kamu. Biasanya hal ini terjadi di lingkungan yang otoriter atau sebuah pengalaman yang diabaikan. Tandanya, orangnya jadi sulit untuk santai, cenderung perfeksionis, takut gagal secara berlebihan. Yang keempat adalah trauma betrayal atau pengkhianatan secara emosional. Ini bersarang di cakra jantung kamu. Biasanya berawal dari luka hubungan, pasangan, atau bahkan orang tua. Tandanya kamu jadi cenderung takut untuk membuka hati kamu, tidak percaya sama cinta, dan suka menghindar dari kedekatan. Jadi ketika ada orang yang ingin dekat kamu suka menghindar, tidak mau terlalu dekat dengan orang baru. Dan yang kelima, yang terakhir adalah trauma spiritual, yaitu trauma di mana kamu terputus dari ketuhanan dan terputus dari dirimu sendiri. Ini terjadi pada saat kamu kehilangan arah, kehilangan harapan, atau bahkan merasa sendirian. Meskipun kenyataannya kamu tidak sendirian, tapi kamu merasa sendiri meskipun saat itu kamu berada di tempat yang ramai. Energinya itu tersimpan di cakra ajna dan juga cakra mahkota. Tandanya biasanya kamu jadi kosong secara batin, overthinking terus-menerus, sulit untuk berdoa, bermeditasi, dan mengalami kondisi relaksasi. Lalu bagaimana caranya melepaskan trauma-trauma tadi itu? Trauma energi itu tidak bisa disembuhkan hanya dengan logika. Kita perlu untuk masuk ke dalam medan energi bawah sadarmu, karena disinilah hypnoseduction bekerja untuk menyembuhkanmu. Jadi yang pertama, menurunkan gelombang otak ke theta. Dan yang kedua, membuka gerbang bawah sadar. Yang ketiga, mengurai memori energi yang sudah lama membeku.
atau tersumbat di tubuhmu. Dan yang keempat, mengganti vibrasi luka menjadi vibrasi kesadaran dan cinta kasih. Jadi, kalau kamu merasa bahwa hidupmu terus mengulang pola yang sama, mungkin bukan kamu yang salah, tapi ada luka yang belum dipulihkan dan juga belum kamu lepaskan. Sekarang kamu jadi tahu 5 trauma energi ini. Trauma mana yang paling sering kamu rasakan? Kamu bisa tulis di komentar. Dan video selanjutnya aku akan bahas kenapa inner child masih sering mensabotase kehidupan kamu. Simak videonya di sini.